Tak jauh dari komplek Goa Maria Lawangsih, berdirilah sebuah bangunan villa yang bertuliskan Wisma Emmanuel. Wisma ini didedikasikan untuk kepentingan para peziarah yang berkunjung ke Goa Maria Lawangsih. Di tempat inilah, para pengunjung dapat menginap, beristirahat sejenak atau bahkan sekedar menitipkan kendaraannya. Berdirinya wisma ini terinspirasi dari kisah dua murid dari Emmaus. Seperti dikisahkan dalam kitab suci, hilangnya jenazah Yesus beberapa waktu setelah penguburannya menimbulkan kegemparan di mana-mana. Apalagi, sejumlah berita menyebutkan bahwa Yesus telah bangkit dari mati. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu pasti, apalagi melihat sendiri bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kuburnya. Di tengah ketidakpastian itulah, dua orang murid memilih untuk kembali ke Emmaus. Siapa sangka, justru di tengah perjalanan itulah tanpa setahu mereka, Yesus menemani mereka dalam perjalanan. Ketika senja tiba, mereka merasa tidak tega membiarkan Yesus untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri. Itulah sebabnya, mereka mendesak Yesus untuk mampir dan bermalam. Akhirnya, pada saat mereka hendak makan malam, Yesus membuka mata mereka dengan menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Kebaikan budi dari kedua orang murid yang memberikan tempat bermalam itu ternyata menginspirasi sejumlah orang, termasuk di antaranya sejumlah umat di sekitar Goa Lawangsih. Menyaksikan banyaknya peziarah di Gua Maria Lawangsih yang membutuhkan tempat untuk sekedar beristirahat hingga menginap, sejumlah pihak tergerak untuk menyediakan layanan akomodasi yang layak bagi mereka. Kisah dua murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus itu sangat membekas dalam diri saya, dan saya sungguh terkesan dengan kebaikan dua orang itu yang mengajak orang yang dijumpainya untuk menginap di rumahnya. Nah, ini menginspirasi saya supaya saya membuat tempat untuk para peziarah yang berdoa menuju kepada Yesus lewat Bunda Maria di Gua Maria Lawangsih. Mereka pasti merasa, ada yang mereka merasa lelah, mereka kemalaman atau kehujanan atau kehausan dan sebagainya. Saya menyediakan tempat untuk mereka, boleh untuk sekedar mampir atau minum, lalu boleh juga untuk mereka menginap. Itulah sebabnya, beberapa waktu setelah komplek Goa Maria Lawangsih dibuka untuk umum, mereka memutuskan untuk membangun sebuah fasilitas akomodasi yang layak bagi mereka yang datang berkunjung. Hasilnya, berdirilah sebuah wisma, yang kemudian dipersembahkan dalam perlindungan Sang Gembala Agung, Emmanuel. 3 tahun setelah Gua Maria Lawangsih itu berdiri, tentu untuk menyambut para peziarah di Gua Maria Lawangsih. Dalam perjalanannya, kendala dan tantangan seperti apakah yang dihadapi? Seperti apa suka dukanya melayani para tamu yang datang? Berikut pengalaman mereka. Banyaknya curah hujan, lalu listrik sering mati, air jadi agak keruh kesini. Ya memang tantangan kami juga SDM terbatas, ya. Promosi ataupun sosialisasi keluar kami masih sangat kurang. Sebuah tantangan yang tidak ringan. Namun inspirasi dari kedua murid yang baik hati itu ibarat nyala lilin yang tak pernah padam. Maka, terlepas dari berbagai kesulitan yang harus dihadapi, mereka bertekad untuk terus melayani Tuhan dan sesama dengan segenap ketulusan. Seperti halnya kedua murid dari Emmaus yang berbaik hati dengan memberikan tumpangan, Wisma Emmanuel dipersembahkan kepada para peziarah yang membutuhkan bantuan akomodasi. Ada price list tentang penginapan di Wisma Emmanuel ini, tapi itu sifatnya negosiabel, artinya bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan, disesuaikan dengan anggaran ataupun kemampuan para tamu, baik itu kelompok maupun perorangan yang hendak menginap di Wisma Emmanuel ini. Karena dari awal niat kami menyediakan tempat ini kan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi para peziarah ataupun para tamu yang hendak menginap. Artinya
bukan semata-mata profit. Bahkan tempat ini, Wisma Emmanuel ini menjadi pusat kegiatan ibu-ibu untuk melayani juga kebutuhan para peziarah. Ini kami membuat rosario, bermacam-macam rosario, ada rosario Roh Kudus, ada rosario arwah, ada rosario kerahiman ilahi, lalu ada juga bunga, lilin, dan sebagainya. Salah satu cara kami berbakti kepada Tuhan, khususnya lewat Gua Maria Lawangsih ini. Sebuah inspirasi kebaikan budi dari Emmaus. Itulah yang melandasi berdirinya Wisma Emmanuel. Sebuah bukti bahwa melayani Tuhan dan sesama, bukan saja bisa dilakukan di zaman Yesus, melainkan juga di masa kini. Semoga semangat yang sama akan menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang.